Sungguh malang nasib yang dialami seorang nenek di Cakung, Jakarta Timur ini. Korban yang masih mengenakan mukena, wajahnya dilakban setelah jadi korban perampokan di rumahnya sendiri. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya. Pelaku ternyata merupakan tetangga korban yang ingin menguras harta korban. Dari rumah pelaku, polisi temukan ponsel hingga golok yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Pelaku pun langsung digiring ke Polsek Cakung untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, alhamdulillah udah kita amankan untuk rilis besok. Di anting, terus pisau, sama uang 400.000. Di kediamannya, di persembunyiannya. Ya. Sebelumnya, nenek Hartati dirampok saat sendirian di rumahnya. Berdasarkan pengakuannya, pelaku datang saat korban sedang sholat zuhur dan menggasak ponsel, perhiasan hingga uang tunai korban. Pelaku kemudian melakban wajah dan kaki korban dan mengancam korban dengan golok agar korban tidak berteriak. Setelah pelaku kabur, nenek Hartati berhasil membebaskan diri dan langsung melaporkan perampokan yang dialaminya ke polisi. Pas itu nengok ada nenek lagi sholat tuh, sama dia langsung langsung ditarik tuh, suruh bangun lu, masuk kamar katanya gitu, masuk kamar tuh. Lu diam lu ya, jangan teriak sambil nodongin senjata tuh, sajam. Kalau teriak bisa gua nih baru keluar dari penjara. Kasus perampokan ini ditangani Polsek Cakung dan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga di Jalan Peta Barat, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat dikagetkan percikan api di 2 tiang listrik. Rupanya terjadi kebakaran di kabel yang semerawut dan menumpuk. Suara ledakan yang terjadi beberapa kali sempat membuat panik warga. Mereka khawatir api membesar dan menyambar permukiman. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Sementara petugas PLN melakukan perbaikan dan terpaksa memutus aliran listrik untuk sementara. Selain semerawut, terbakarnya tumpukan kabel listrik tersebut diduga karena kelebihan daya. Akibat terbakarnya tumpukan kabel listrik tersebut, permukiman warga di 3 RT di sekitar lokasi terdampak mengalami pemadaman listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang petugas PLN tersangkut di tiang setelah tersengat aliran listrik di Jalan Swadaya, Taman Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi saat korban bekerja memasang sambungan baru untuk pelanggan. Kejadian ini langsung menyita perhatian warga. Mereka pun langsung berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Sementara petugas berupaya menyelamatkan korban dari atas tiang. Setelah proses evakuasi yang dramatis, korban akhirnya bisa diturunkan dari atas tiang. Korban segera dibawa ke rumah sakit dalam kondisi selamat. Namanya celaka mungkin ya begitulah, yang saya tahu tadi dari bapaknya. Tapi selamat tadi korban? Katanya alhamdulillah sih masih sadar. Mudah-mudahan aja dia, jangan ada apa-apa deh. Orang PLN tadi ya? Orang PLN? Iya, orang PLN lah. Orang lokal mungkin. Dia lagi ngapain? Masang baru. Kecelakaan ini menjadi pengingat akan pentingnya penerapan prosedur keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri secara ketat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang warga terjebak gorong-gorong di kompleks Siti Hasanah, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban nyaris pingsan dan berhalusinasi di lubang berdiameter 40 cm. Sebelumnya pria bernama Madi ini hendak membersihkan selokan yang tersumbat saat hujan deras. Naas korban masuk terlalu jauh hingga 12 meter dan akhirnya tak bisa keluar. Ketika membersihkan gorong-gorong ini, dia biasanya langsung naik. Namun entah mengapa malam ini dia bukannya langsung naik, tapi malah ke dalam sana, mungkin terjepit atau apa, saya kurang paham. Nah makanya sampai tadi selama 2 jam ya kalau nggak salah, dia nggak bisa keluar dan dibantu oleh damkar dan lain-lain. Setelah 1 jam, tubuh korban berhasil dievakuasi petugas dengan kondisi tak sadarkan diri. Usai diberi pertolongan pertama, korban langsung dilarikan ke puskesmas. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang wanita muda yang menjadi korban pencurian sepeda motor di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga diintimidasi dan dianiaya warga saat melapor aksi pencurian di rumah ketua RT. Korban menduga pelaku yang sudah diketahui identitasnya dilepas warga sekitar. Seorang wanita muda menangis setelah sepeda motornya dicuri di kawasan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, korban mengaku diintimidasi hingga dianiaya saat berada di rumah ketua RT. Korban bahkan menduga pelaku yang sudah diketahui identitasnya dilepas warga sekitar. Pasca kejadian, sepeda motor korban akhirnya ditemukan di rumah mertua salah satu terduga pelaku di wilayah Babelan. Namun barang-barang seperti tas, dompet, dan ponsel yang disimpan dalam jok motor raib. Sementara itu, pihak ketua RT membantah adanya intimidasi dan penganiayaan serta sengaja melepas pelaku. Pihak RT berusaha menenangkan korban yang terus menangis, kemudian membawanya untuk melaporkan kasus pencurian sepeda motor ke polisi. Tapi pelakunya saya nggak tahu yang mana pelakunya, nggak tahu. Nah terus saya nanya, ini masalah apa? Masalah motor, katanya motor hilang. Pelakunya katanya malah disuruh kabur. Yang nyuruh kabur siapa? Gitu kan saya kagak tahu. Meski sepeda motor korban sudah ditemukan, korban tetap melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian Polsek Medan Satria. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda korban tenggelam di kali banjir Kanal Barat Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ditemukan tewas. Jasad korban tersangkut tumpukan sampah sejauh 2 km dari lokasi awal korban hilang tenggelam. Setelah 3 hari pencarian, jenazah Muhammad Tomil Adi Kurniawan, 19 tahun, ditemukan di tumpukan sampah sejauh 2 km dari lokasi awal korban tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Banyaknya sampah dan aliran kali yang mengalami pendangkalan menjadi kendala tersendiri tim Basarnas yang melakukan pencarian. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kesulitan kami temukan di lapangan adalah sampah dan air yang berarus, serta ada pendangkalan beberapa sungai yang memang tidak bisa dijangkau oleh perahu bermotor kita. Sebelumnya insiden bermula saat sepasang kekasih bertengkar hingga kunci sepeda motor korban dibuang ke kali. Korban nekat terjun ke Kali Banjir Kanal Barat untuk mencari kunci sepeda motor. Namun naas, korban tenggelam dan hilang. Dari Jakarta, Mitful Gani, iNews melaporkan. Diduga alami perundungan saat masa orientasi sekolah, seorang siswa SMP Negeri 4 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang meninggal dunia. Polisi masih selidiki penyebab pasti tewasnya korban. Suasana duka menyelimuti rumah duka AA 14 tahun siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Korban baru sekitar 1 bulan menempuh pendidikan di sekolah tersebut meninggal dunia Minggu malam setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mardatillah. Pihak keluarga menduga AA menjadi korban perundungan yang terjadi saat kegiatan masa orientasi sekolah atau MOS. Perundungan tersebut kini masih didalami aparat kepolisian. Jenazah telah dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Otopsi bersama dengan Bid Dokes Polda Jateng, dan untuk hasil dari otopsi nanti akan kami rilis lebih lanjut terkait hal ini karena kami juga dalam proses penyelidikan dan sejumlah saksi telah diperiksa, namun hasil resmi otopsi akan menjadi dasar petugas untuk melakukan tindakan selanjutnya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengepung rumah seorang guru ngaji yang diduga melakukan pelecehan terhadap murid laki-laki yang masih di bawah umur. Warga yang emosi menghakimi oknum guru ngaji tersebut. Puluhan warga menggeruduk rumah seorang guru ngaji di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aksi ini dipicu adanya dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak laki-laki di bawah umur yang diduga dilakukan oknum guru ngaji. Warga yang geram melampiaskan amarahnya dengan memukuli pria tersebut.
Namun sebagian warga berusaha melerai serta mencegah agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian tersebut ke Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sukabumi. Hingga kini, dugaan kekerasan seksual yang menimpa murid laki-laki tersebut masih dalam penanganan dan penyelidikan polisi. Yang diduga melakukan perbuatan cabul ya terhadap anak laki-laki. Namun demikian, hal tersebut masih kami telusuri. Berdasarkan video tersebut, kami sudah membentuk tim dari. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri dan mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang pria parubaya pingsan dan terjebak di atas pohon setinggi 7 meter saat memotong dahan pohon rambutan. Evakuasi berlangsung dramatis saat tim penyelamat berupaya turunkan korban yang sudah lemas tidak berdaya. Tim gabungan dari Basarnas Unit Borobudur dan Pemadam Kebakaran Magelang, Jawa Tengah berupaya mengevakuasi seorang pria yang pingsan di atas sebuah pohon rambutan setinggi 7 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim gabungan yang penuh hati-hati akhirnya berhasil melakukan penyelamatan sekitar setengah jam berjibaku. Usai diturunkan, petugas pun membawa korban ke puskesmas guna penanganan medis. Peristiwa terjadi saat korban tengah menebang pohon rambutan yang berada di depan rumahnya. Korban diketahui pingsan ketika warga yang melintas menyapa, namun tak direspon dan hanya diam saja. Proses evakuasi kurang lebih 30 menit. Terus kondisi korban sendiri gimana? Korban sendiri alhamdulillah selamat, tapi sampai di bawah evakuasi itu lemas saja. Kini korban menjalani observasi di puskesmas setempat. Petugas mengimbau warga untuk lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas di ketinggian, terutama bagi warga yang sudah lanjut usia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, Anyus melaporkan. Sementara seorang wanita lansia penumpang ojek online tewas tertabrak truk di bawah flyover Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga sopir truk mengantuk saat mengemudi. Kranji itu. Seorang wanita lanjut usia bersama dengan pengemudi ojek online terekam kamera warga berada di bawah kolong mobil usai tertabrak mobil box di flyover Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban berusia 65 tahun tewas di tempat usai terlindas ban dan mengalami benturan di kepala. Sementara pengemudi ojek online kritis akibat terjepit badan truk dan dilarikan warga ke RSUD Dr. Kasbula Abdul Majid, Kota Bekasi. Usai menabrak, sopir truk box langsung kabur melarikan diri. Peristiwa maut bermula saat truk melaju dengan kecepatan tinggi menabrak kedua korban yang berkendara sepeda motor. Diduga sopir truk dalam kondisi mengantuk. Pada saat teman saya nolongin si korban, si supir udah nggak ada, udah kabur. Oh, berarti supirnya kabur ini? Ya. Pasca kejadian, petugas unit laka lantas menggelar olah TKP dan memburu sopir yang melarikan diri. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah truk menabrak pick-up di Jalan Raya Blora Cepu. 3 penumpang luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, sebuah truk tronton remblong hingga menabrak kendaraan lainnya di Pasaman, Sumatera Barat. Kamera pengawas merekam saat sebuah truk bertabrakan dengan pick-up di Jalan Raya Blora Cepu. Akibat kerasnya benturan, truk langsung terguling ke sisi kiri, sementara pick-up rusak parah di bagian depan. Dugaan sementara, sopir pick-up pengemudi terlalu ke kanan sehingga menabrak truk dari arah berlawanan. Akibat peristiwa itu, 3 orang mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Awas! Sementara itu di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sebuah truk melaju tak terkendali hingga menabrak sejumlah kendaraan lain di ruas Jalan Lurah Brangin, jalur lintas Bukit Tinggi, Medan. Truk mendorong tronton dan menghantam 3 mobil lain di belakangnya. Tronton itu kemudian keluar dari badan jalan dan terjun ke jurang sedalam sekitar 30 meter. Kecelakaan sempat memicu kemalingan warga yang langsung berteriak memperingatkan kendaraan lain serta berusaha mengevakuasi korban.
2 penumpang mobil dan seorang sopir truk luka-luka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, asik bersuah foto ria, 4 orang wisatawan jatuh hingga terhempas ombak di Pantai Semeti, Lombok Tengah. Akibat kejadian ini, 1 orang meninggal dunia, 3 orang lainnya alami luka-luka. Empat wisatawan terjatuh dari tebing di Pantai Semeti, Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Mengetahui kejadian itu, warga dan nelayan setempat langsung berupaya menolong. Naas hanya 3 orang yang bisa diselamatkan dalam kondisi luka-luka dan syok berat. Sementara 1 korban bernama Sabila tewas tenggelam. Korban luka selanjutnya dibawa ke klinik untuk mendapatkan penanganan medis. Sebelumnya insiden terjadi saat korban dan 3 rekan yang sedang asik bersuah foto. Tiba-tiba Sabila tersambar ombak hingga jatuh ke laut. Dari pelapor bahwa korban telah berhasil ditemukan dan selanjutnya dievakuasi ke klinik Selong Medical Service Selong Banyak. Usai kejadian, masyarakat khususnya wisatawan yang tengah berwisata diingatkan agar tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan dan untuk menghindari kejadian serupa. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Lintas iNews siang hari ini, saya Kevin Pakan pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.